Udah. Oke, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Kita akan belajar tentang probabilitas. Ya, jadi ada 5 pokok bahasan penting di pertemuan 4 ini, yaitu ada konsep peluang, ada aturan dalam peluang, kemudian perkalian. Ini salah, ya benar ya, perkalian peluang dasar, perkalian peluang bersyarat. Harusnya nanti ada satu lagi ya, penjumlahan atau pertambahan peluang. Berarti ada 6 harusnya. Terus ada perhitungan faktorial, permutasi, kombinasi. Ya, mungkin sebagian besar dari sini ya sudah pernah kita pelajari ketika SMA. Nah, jadi sebenarnya cuma review aja, review materi SMA. Ini sebenarnya dasarnya aja. Karena inti dari pembahasan statistika itu nanti ribetnya ya atau rumitnya itu di pertemuan ke-5 dan ke-6. Nah, nanti bicara tentang distribusi peluang. Nah, di sini nih. Di sini mungkin bakalan lebih ribet lagi karena banyak perhitungan, termasuk interpretasi data, penyajian, cara menafsirkannya, cara membacanya gimana itu nanti di pertemuan ke-5 dan ke-6. Ini ya. Oke, mungkin langsung aja kita ke bahasan yang pertama, yaitu tentang konsep peluang. Nah, peluang ini apa ya? Kalau nama kerennya itu probabilitas. Nah, ini sama aja sebenarnya probabilitas sama peluang gitu. Nah, peluang ini tujuannya untuk apa ya? Untuk mengukur tingkat terjadinya peristiwa secara acak. Ya, contohnya atau ini mengukur kemungkinan peristiwa itu terjadi. Jadi seberapa misalnya pakai persentase ataupun pakai pecahan gitu ya, seberapa persen peristiwa itu terjadi. Ya, misalkan kamu ini seorang laki-laki ya, seorang laki-laki ya ingin nembak perempuan misalkan ini ya. Nah, ini misalkan perempuan rambutnya acak-acakan, ya nggak apa-apa lah. Oke. Maka ketika si laki-laki ini nembak gitu ya, peluang diterima berapa? Kemudian peluang ditolak berapa? Itu bahasa anak mudanya kayak gitu. Ya. Kalau kayak gini kan berarti kan kemungkinannya 50-50%. Nah, seperti itu. Ya, ini salah satu contoh peristiwa dalam peluang. Atau misalkan dalam ujian ya, dalam ujian ada opsi A, B, C, D. Nah, dari A, B, C, D ini peluang kamu menjawab benar berapa? Nah, nanti arahnya ke sana, peluangnya tuh berapa? Kemungkinan kamu menjawab benar itu berapa? Misalkan jawaban yang benar itu B, nah, berarti kemungkinan menjawab benar ya satu per dari totalnya 4, berarti 25% kamu menjawab benar. Gitu. Ini kan udah kita pelajari di SMA sebenarnya. Kita tinggal mendalami aja di sini di perkuliahan statistika ini. Nah, mungkin ini ada semacam interval ya. Ini ada kalau peluangnya 0 berarti mustahil. Nah, misalkan peluang orang menguras laut, sangat mustahil berarti 0 gitu ya. Laut kok dikuras, nah, itu kan tidak mungkin. Atau peluang manusia bisa menyelam tanpa alat bantu selama 10 jam. Nah, itu tidak mungkin, berarti mustahil. Ini berarti peluangnya 0. Oke. Atau peluangnya sama nih, 50-50. Kayak tadi misalkan nih, diterima atau ditolak. Kan peluangnya cuma 2, 50-50. Bisa jadi seperti itu. Peluangnya sama. Ya. Kemudian ada yang peluangnya pasti. Nah, misalkan pasti nih. Nah, contohnya kita itu pasti mati ya. Yang namanya manusia itu pasti mati. Makhluk hidup itu pasti mati. Berarti peluang kita mati sebenarnya 1 karena udah pasti ya. Karena udah pasti. Oke, ini ada beberapa istilah-istilah ya dalam peluang yang mungkin teman-teman harus pelajari lebih dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi ada percobaan atau eksperimen. Ya, jadi peluang nanti berkaitan juga dengan percobaan gitu ya. Nah, jadi ya percobaan itu apa ya? Ya sesuatu yang diulang-ulang dengan kondisi yang sama. Nah, ini namanya percobaan. Misalkan kamu nih ya, ini ambil simpel aja kamu nih ya, kamu nih seorang laki-laki, kemudian pengen nembak cewek gitu, terus ditolak, coba lagi, pepet terus gitu ya, pepet terus sampai diterima.
Ya, itu bahasa anak mudanya seperti itu. Ya, itu namanya percobaan. Dicoba terus, dicoba terus, dicoba terus. Mungkin sampai 1000 kali nembak ya. Nah, baru yang ke 1001-nya si ceweknya bilang, kamu kok kayak deketin aku terus sih, perjuanganmu kok kayak bener-bener banget. Nah, mungkin ceweknya luluh. Nah, jadilah dia diterima. Ya, karena percobaan ini. Nah, itu salah satu contohnya ya, yang mungkin mudah dipahami buat teman-teman semua. Kemudian ada hasil atau outcome. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya. Apakah diterima atau ditolak? Nah, diterima atau ditolak itu sebenarnya hasilnya. Nah, kemungkinannya berapa sebenarnya? Ya, sebenarnya 50-50 awalnya ya, 50-50%. Nah, itu 50% ya peluangnya. Atau misalkan ini dalam sebuah dadu. Hasilnya apa aja? Ya, hasilnya berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada nggak hasil yang ketujuh? Ya nggak ada, karena mata dadu itu cuma 6 doang gitu ya. Ini kan dadu, ini ada angka 1, misalkan ini ada 2, sini ada 3, terus yang nggak kelihatan tuh 4, 5, 6 misalkan. Nah, ya katakanlah pertanyaannya nanti berapakah peluang keluarnya angka 1? Ya, kayak gitu. Berarti angka 1-nya ini merupakan outcome atau hasilnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ruang sampel. Nah, kalau di ini ya, kalau di SMA mungkin dikatakan sebagai semesta. Nah, bahasanya semesta. Ruang sampel ini ya, berapa ruang sampel ini gimana cara nentunya? Ya berarti ruang sampel itu jumlah dari semuanya. Berarti misalkan mata dadu nih, mata dadu itu ada berapa? Ada 6 ya, berarti jumlahnya adalah 6 ruang sampelnya. Atau misalkan tadi si cowok yang nembak cewek ya, kemungkinan hasilnya berapa? Ya kemungkinannya cuma 2, diterima atau ditolak gitu ya. Atau mungkin ada tambahan lagi ya, digantung ya, bisa jadi seperti itu ya, tergantung nanti konteksnya. Atau dalam pilihan ganda tadi ada opsi A, B, C, D ini ya, berarti ruang sampelnya ada 4. Nah, itu yang dinamakan sebagai ruang sampel. Nah, kemudian ada peristiwa. Nah, peristiwa ini sebenarnya mirip-mirip sama hasilnya ya, hasilnya. Di peristiwa ini misalkan terjadinya keluar angka dadu 1. Nah, berarti nanti 1/6 gitu ya. 1 ini adalah event atau peristiwanya, 6 ini adalah ruang sampelnya. Nah, inilah nanti yang dinamakan sebagai rumus peluang. Misalkan kejadian A, peristiwa A, peluang kejadian A, maka ini ya 1/6. 1 ini sebagai apa? 1 ini nanti sebagai eventnya ya, event. Kemudian 6 ini sebagai space-nya atau semestanya. Ya, ini simple. Kita belajar simple aja. Nah, ini masih teoritis lah ya. Nah, kemudian ada probabilitas ini ya, pembagian probabilitas itu ada 2 ya. Pertama itu ada probabilitas objektif. Ini yang benar-benar kita ngitung ya. Dan hasilnya itu berdasarkan perhitungan, berdasarkan data. Nah, ini yang dinamakan objektif. Kemudian nanti ada juga yang dinamakan subjektif. Ya, kalau ini berdasarkan intuisi, ya, berdasarkan pengalaman atau feeling bisa jadi. Misalkan yang subjektif ini ya, si cowok ini kayak ke ceweknya tuh kayak punya feeling ini. Kayaknya peluang aku diterima lebih kecil deh. Itu sebenarnya probabilitas subjektif. Kalau probabilitas objektif, kalau yang cowok nembak cewek tadi ya berarti peluangnya 50-50. Nah, tapi ketika menilai subjektif ya mungkin si laki-laki ini orangnya kerek ya, udah jelek kerek ya, terus nggak punya apa-apa, terus main nembak cewek, ceweknya ini anak DPR misalkan gitu ya. Berarti kan peluangnya kecil kan, bisa sadar diri ya, berarti ada intuisi atau berdasarkan pengalaman gitu ya. Kita bahas detail aja deh yang probabilitas objektif. Nah, ini ada classical probabilities, logical analysis. Nah, ini contohnya, jadi semua hasil punya peluang yang sama. Contoh melempar dadu. Nah, ini ya, lempar dadu. Peluang keluar angka 1 berapa? Ya 1/6. Peluang keluar angka 2 berapa? Ya sama, 1/6 juga. Peluang keluarnya angka 3 berapa? Ya 1/6 ya. Jadi ini yang dinamakan sebagai classical probabilities. Artinya ya semuanya itu sama ya, peluangnya itu sama ya. Kemudian ada empirical probabilities. Nah, ini
probabilitas berdasarkan percobaan atau data historis. Nah, ini contohnya, kita langsung ke contoh aja deh biar lebih paham ya. Itu ada perusahaan ya, perusahaan persewaan alat ingin menetapkan probabilitas pada jumlah pemoles lantai yang disewakan per hari. Catatan kantor menunjukkan frekuensi harian selama 40 hari terakhir. Berarti kan ini sudah terjadi sebenarnya. Karena apa? Data historis. Oke. Nah, ini misalkan nih, berapa sih berapa hari jumlah yang alat disewakannya itu satu, jumlah alat yang disewakan satu itu berapa hari? Oh, ternyata dari 40 hari, ini di total 40 hari ya. Dari 40 hari itu yang minjem alat satu ya, nyewa alat satu tuh selama 7 hari. Nah, kemudian yang minjem alat 2 itu ada 19 hari. Kemudian yang minjem alat 3 ada 11, kemudian yang alatnya 4 itu selama 3 hari. Ini ya. Nah, data ini nanti bisa kita gunakan untuk memprediksi bulan berikutnya. Ya, jadi semisal ada pertanyaan, misalkan si bagian penjualan lah ya, bagian marketing tuh pengen mengukur kira-kira berapa sih peluang jumlah alat yang disewakan itu 2. Nah, maka bisa kita cari berapa peluangnya 19 ya, ini berdasarkan data historis ya, 19 per 40 atau berapa 0,475 desimalnya ya, atau dalam persentasenya berarti 47,5%. Nah, ini persentase yang paling banyak. Nah, gitu ya. Atau pertanyaannya diubah, berapa sih kira-kira ketika si pelanggan datang itu nyewa alatnya tuh 4. Nah, bisa kita kira-kira tuh berarti 3/40 atau ya 7,5%. Nah, gitu ya. Ini yang dinamakan empirical probabilities atau relatif frekuensi. Jadi probabilitas ya ditentukan oleh frekuensinya. Nah, frekuensinya. Dan frekuensi ini relatif ya, artinya tidak semua toko sewa pemoles lantai itu sama gitu ya, beda-beda tergantung penjualan mereka. Nah, itu ya. Ini yang dinamakan sebagai empirical probabilities. Oke. Sekarang kita menuju ke subbab yang selanjutnya, ada aturan dalam peluang. Ini ya. Nah, di SMA mungkin kita pernah belajar ya diagram Venn. Ini yang bentuknya kayak gini nih. Nah, bunder-bunder terus di kotak. Nah, ini dinamakan diagram Venn ya. Nah, di sini kita akan membagi jenis ya atau aturan dalam diagram Venn ini. Ada yang dinamakan mutually exclusive. Artinya apa? Si hubungan A dan B itu tidak saling berhubungan atau tidak saling mempengaruhi, atau dikatakan juga saling bebas. Ya, ini dikatakan sebagai saling bebas. Kenapa? Karena nggak ada pengaruh. Contoh, misalkan perempuan dan laki-laki ya dalam suatu kelas misalkan dalam suatu kelas, saya gambarkan ya, dalam suatu kelas misalkan ada 40 orang. 40, ini semestanya 40. Misalkan laki-lakinya itu ada 20 ya. Kemudian perempuannya ini misalkan laki-laki L ya. Jangan 20 deh, 15 saja. Kemudian perempuannya itu berarti ada 25. Ya kan? Kan dia nggak bisa saling berhubungan. Nggak mungkin ya laki-laki dan perempuan ini nanti diagram Venn-nya seperti ini. Itu nggak mungkin. Seperti yang ini ya, seperti yang persimpangan ini. Misalkan berarti laki-laki dan perempuan, laki-lakinya 15, terus perempuannya misalkan 10, terus ada yang setengah laki-laki setengah perempuan. Kan nggak ada tuh manusia seperti itu ya. Berarti punya 2 jenis kelamin. Kan nggak bisa ya. Ya bisa seperti itu. Berarti ini yang dinamakan sebagai mutually eksklusif atau tidak saling berhubungan atau saling bebas ya. Contohnya lagi ada mati atau hidup. Nah, masa ya ada yang di tengah-tengah di sini. Ya dia nggak mati, nggak hidup juga, terus apa? Zombie gitu. Nah, itu nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau yang sebaliknya ya, ini kan kalau ini saling bebas, artinya tidak punya hubungan. Tidak bisa dikaitkan lah, ada orang setengah laki-laki, setengah perempuan, itu nggak ada. Nah, tapi kalau yang selanjutnya itu ada irisan. Nah, jadi ada nanti contohnya misalkan ini, dalam ujian seleksi perguruan tinggi deh ya. Dalam seleksi ujian perguruan tinggi misalkan ada orang yang milih IPA atau Saintek ya.
kemudian ada orang yang milih IPS atau Soshum. Nah, kemudian di antara orang itu pasti ada yang milih keduanya. Ada yang milih IPA dan IPS dua-duanya, ikut ujian dua-duanya. Nah, itu baru bisa ada irisan. Ya, dimungkinkan untuk ada irisan. Atau contohnya lagi misalkan ada orang yang suka mangga. Kemudian ada orang yang suka jeruk. Kemudian di antara ini ada orang yang suka dua-duanya, suka makan mangga dan jeruk. Ya, kalau di sini berarti cuma suka mangga. Kalau di sini cuma suka jeruk. Nah, kalau di tengah-tengah berarti dia suka keduanya. Kalau yang di luar ya, kalau yang di luar berarti dinamakan sebagai komplement atau bukan anggota. Misalkan di sini ada orang ya, di sini orang suka jeruk, kumpulan-kumpulan himpunan lah ya. Kemudian di dalam sini tuh ada orang yang suka keduanya. Nah, kemudian ada yang di luar nih. Nah, di luar ini berarti bukan anggota. Nah, itu yang dinamakan sebagai komplement. Berarti orang ini tidak suka mangga dan jeruk ya, anti mangga dan jeruk. Dia nggak suka. Sukanya apa? Ya nggak tahu ya. Selain kedua buah ini. Oke, itu penjelasannya diagram Venn. Kemudian kita bicara tentang teori pertambahan ya dan perkalian. Kita ke pertambahan dulu. Jadi ada perbedaan rumus ya antara himpunan yang mutually eksklusif, ini yang mutually eksklusif ya, dengan yang non mutually eksklusif atau yang dia punya irisan. Oke. Kalau misalkan jadi pertambahan ini sebenarnya tinggal dijumlah aja ya. Nah, ini notasinya salah nih ya. Tipe ini. Harusnya A, U, B ya. A union B. Berarti sebenarnya tinggal A ditambahkan B saja. Namanya juga penjumlahan. Ini ya, A U B ini yang benar nih. Oke. Nah, caranya gimana? Ya, kita lihat konteksnya. Dia termasuk mutually eksklusif atau non mutually eksklusif atau dia yang punya irisan yang di tengah-tengah gini. Ya, kalau kaitannya dengan jumlah siswa tadi misalkan ya dalam suatu kelas kita nggak tahu jumlah totalnya berapa. Ya, terus kita mau cari tahu. Misalkan jumlah laki-laki itu ada 15. Kemudian jumlah perempuan ya itu ada misalkan 25. Maka soalnya ditanyakan tuh berapa jumlah semuanya. Ya tinggal ditambahkan saja 15 tambah 25 ketemu sama dengan 40. Ya. Dia nggak punya irisan atau irisan ini irisan ya. Kalau lambangnya seperti ini ya. P A N B ya seperti huruf N itu berarti irisan namanya. Nah, kalau dia tidak punya irisan maka dianggapnya sebagai nol. Kalau mau nyari apa A union B itu tinggal diapain? Yuk tinggal ditambahkan saja 15 tambah 25 sama dengan 40. Gitu ya. Nah, kalau ada persimpangan atau irisan, ini rada-rada beda ya. Ada rumus tambahan, harus dikurangi dulu dengan A min B. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Jadi ada orang yang suka mangga. Jadi ini mangga ya. Ada orang yang suka mangga itu 10. Kemudian ada orang yang suka jeruk saja ya. Ini jeruk saja. Ini mangga saja itu jeruk saja itu ada 15. Kemudian ada orang yang suka keduanya ya. Itu cuma 5. Nah, sebenarnya ada berapa orang dalam himpunan ini totalnya? Kita cari. Union B ya. A union B. Ya berarti berapa tuh? Ada berapa orang? Ada A-nya berapa? A-nya misalkan mangga, berarti 10 ditambah jeruk 15 dikurangi 5. Berarti ada berapa orang sebenarnya? Hanya ada 20 orang. Nah, ini ya. Jadi dalam himpunan ini ada 20 orang. Seperti itu. Bukan apa ya? Bukan 10 tambah 5 tambah 15 berarti ada 30 orang. Enggak, tidak seperti itu. Itu berarti perhitungan yang salah. Harus dikurangi ya, ini dikurangi lambangnya ya, dikurangi dengan irisan, dikurangi dengan irisannya. Oke. Nah, kemudian kita bicara tentang perkalian. Nah, sebelum ke situ ini saya tunjukkan dulu ya. Ininya, ini contoh lainnya lah ya. Ini bentuk dari tadi himpunan tadi ya. Ini ada mutual eksklusif. Sebentar. Nah, ini ada mutual eksklusif ya. Ini berarti tidak punya hubungan. Misalkan kumpulan as
satunya kumpulan king. Ya nggak ada hubungan antara as dan king ya. Dipisahkan tuh, dipisahkan. Ya nggak punya hubungan mereka. Beda kalau himpunannya adalah hearts ya, hati dan king. Nah, hati ya kumpulannya apa aja? Ya dari as sampai king, hati. Kemudian king kumpulannya apa aja? Ya ada 4 ya, king hati, king waru ya dan sebagainya. Wajik dan lain-lain gitu ya. Nah, di antara king ini kan ada tuh king hati, ya kan? Himpunan hati juga ada king. Nah, ini dinamakan sebagai irisan. Nah, itu tadi ya, jelasin. Nah, kemudian kalau dijumlahkan tadi, kalau misalkan dijumlahkan, ini bentuk gambarnya. Misalkan hati ditambah king. Ya, jangan langsung ditambahkan saja, harus dikurangi dengan irisannya yang ini nih ya. Biar nggak double. Ya, misalkan hati ada berapa nih? Berarti ada 13 ya. Harusnya ada 13. Kemudian kingnya itu ada 4. Ya. Kemudian king hatinya berarti ada berapa? Ada 1. Ya. Kemudian berarti ini ya, 13 ditambah 4 dikurangi 1. Gitu. Ketemunya berapa? Jadi jumlah totalnya. Jumlah totalnya berarti 16. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Ini kalau saling bebas ya, dia dijumlahin ya tinggal dijumlahkan saja seperti ini. Oke. Oke, ini nanti kita bahas di selanjutnya. Saya ke materinya dulu lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang perkalian peluang dasar. Kalau perkalian, ya hubungannya apa? Dia nanti logonya beda, notasinya kalau penjumlahan ya, kalau penjumlahan itu kan tadi P A union B, U ya, U seperti huruf U. Kemudian kalau perkalian itu P A irisan B seperti ini, ya. Nah, ini misalkan contoh nih ya, contoh peluang benar dan salah dalam ujian. Ya, kita hitung ruang sampelnya. Ruang sampel benar berapa? Ada 5. Ruang sampel salah ada berapa? Ada 5. Cara nyarinya sebenarnya tinggal gini aja. Cara nyari total ruang sampelnya itu 2 kali 5. Itu yang dinamakan sebagai perkalian peluang dasar. Jadi ruang sampelnya. Oke. Jadi bisa jadi benarnya ada di A. Bisa jadi benarnya ada di B. Ini seperti ini nanti kalau kita nyari ruang sampelnya. Benar di A, benar di B, benar di C, benar di D, benar di E. Kemudian salah di A sampai salah di E. Ini kalau kita totalkan 10 nih. Nah, itu ya. Ini bisa kita kalikan saja sebenarnya. 2 ya, kemungkinannya itu untuk benar salah kan pilihannya 2 ya. Ruang sampelnya 2. Kemudian untuk opsinya kan ruang sampelnya 5. Nah, bagaimana cara mencari ruang sampel totalnya? Ya kita kalikan saja 10. Ini ya ruang sampel sama dengan 10. Lanjut ya. Kemudian kita bicara tentang event yang independen dan dependent. Nah, kalau independen, jadi kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian yang B. Kemudian kebalikannya, kalau dependent, kejadian A ini mempengaruhi kejadian B. Ini contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini nih. Ini contoh. Mungkin kalau teman-teman bicara tentang notasi rada-rada ribet ya. Jadi saya langsung ke ilustrasinya saja biar mudah dipahami. Atau kita bicara ini dulu deh. Ciri-ciri independen ya. Kalau independen itu seperti apa? Ya harus tidak berhubungan, berdiri sendiri. Nah, kemudian diulang tuh kejadiannya. Diulangnya seperti apa? Nanti kita ke soal aja. Ini mengulang aktivitas yang sama. Nah, ini contohnya ada 3 bola merah dan biru. Peluang terambilnya 2 bola biru apabila setiap bola yang diambil dikembalikan. Nah, kata-katanya, kata kuncinya ada dikembalikan. Ini kayaknya kuncinya. Itu ada kata-kata dikembalikan. Kalau dikembalikan berarti dia independen. Ya. Kalau tidak dikembalikan, nah seperti apa tuh? Nah, nanti ya kita bahas. Ini ada contoh soalnya. Contoh soal. Ada 10 bola berisi 8 bola merah
ya, 8M dan 2 bola biru, 2B. Berapa peluang terambilnya 2 bola biru apabila A dengan pengembalian? Nah, kalau dengan pengembalian berarti apa? Independen. Kalau tanpa pengembalian berarti dependent. Nah, gitu ya, gampang ya. Nah, kalau berarti kita hitung dulu ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya 8 bola merah ditambah 2 bola biru. Berarti ada 10 ruang sampel. Nah, kemudian berapa peluang terambilnya 2 bola biru? Ya, ini kalau independen berarti dibalikin. Berarti kita ambil dulu satu berapa peluangnya? 2/10. Nah, 2/10 nih. Kemudian dibalikin. Kita ambil lagi satu lagi, berarti tetap 2/10. Berarti berapa peluang terambilnya 2 bola biru? Ya tinggal 2/10 dikali 2/10. Ketemu 1/25. Ini kalau independen. Jadi ini ada sebuah kotak ya. Kemudian bolanya diambil. Terus habis diambil dibalikin lagi. Jadi kan jumlah total dalam kotaknya ini tetap 10. Baik itu pengambilan pertama, kedua, ketiga, ataupun seterusnya. Jumlahnya tetap sama, 10. Kenapa? Karena dikembaliin. Beda kalau dependen. Kalau dependen enggak dibalikin. Jadi pertama ambil bola tuh. Ambil bola biru. Peluangnya berapa? 2/10. Nah terus bola biru ini enggak dibalikin. Berarti tinggal berapa totalnya? Totalnya ada 9. 9 ini terdiri dari apa? Terdiri dari 8M dan 1B. Kenapa birunya cuma 1? Karena udah diambil 1. Maka peluang yang kedua, pengambilan kedua itu berbeda dengan pertama. Berarti nanti peluangnya tinggal berapa? Ya tinggal 1B ya, 1 biru dibagi dengan 9. Totalnya jadi 9 doang di kotak ini. Sehingga kalau ditanya berapa peluang terambilnya 2 bola biru, jawabannya 2/10 kali 1/9. Ketemunya 1/45. Ya, itu kalau tanpa pengembalian atau dependent. Paham ya? Kemudian ada peluang bersyarat. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip kayak dependent ya. Karena saling terikat atau berpengaruh. Peluang bersyarat ini adalah peluang terjadinya kejadian A apabila diketahui kejadian B telah terjadi. Ya, cara bacanya gimana? PB ini ada garis A. Berarti peluang kejadian B setelah A. Berarti apa dulu? Ya A dulu, baru B. Ya, ini dihafal aja ya rumusnya ya. Kemudian ada peluang A setelah B. Berarti apa dulu? Ya B dulu, baru A. Nah, gitu ya. Kemudian ada probabilitas at least one. Minimal 1. Minimal 1. Misalkan ini dalam contoh soalnya itu ada pelemparan koin. Koin 3 kali misalkan. Pelemparan 3 koin ya. Berarti kan nanti bisa ini angka, gambar ya. Jangan 3 deh, 2 aja yang gampang. Angka, gambar. Kan seperti ini kalau diagramnya. Berarti nanti peluang keluarnya koin itu kan bisa angka-angka ya. Bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa gambar-gambar. Misalkan peluang munculnya minimal 1 angka. Berarti berapa? Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Berarti jawabannya 3 ya. 3/4. Nah, atau sebenarnya 3/4 ini bisa kita cari. Carinya dari mana? Ya dari 1 min P non. P yang bukan yang dicari ya. Berarti kan tadi minimal angka. Berarti yang tidak ada angka apa? Ya ini GG, gambar-gambar. Berapa nih peluang munculnya gambar-gambar? Cuma ada 1/4. Berarti 1 min 1/4 sama dengan 3/4. Nah, ini contoh at least one. Oke. Saya menuju dulu ke ini, perkalian peluang bersyarat contohnya nih. Nah, ini ya. Dalam sebuah bola berisi 2 bola merah dan 3 bola biru. Oke. Jika diambil 2 buah bola tanpa pemulihan, berapakah peluang bola kedua berwarna merah? Nah, ini. Bola kedua berwarna merah ya. Bola kedua berwarna merah jika pada pengambilan pertama diketahui berwarna biru. Ini yang dinamakan peluang bersyarat. Jadi P, A setelah B. Berarti B dulu. Peluang B-nya berapa awalnya? Berarti peluang bola biru berapa tuh? 3/5. Oke, sebentar ya. Kita break dulu.
Oke, saya ulang tadi ya. Jadi ada 3 bola merah, 3 bola biru. 2 bola merah, 3 bola biru. Jika diambil 2 bola tanpa pemulihan atau pengembalian, berapakah peluang bola kedua berwarna merah? Jika pada pengambilan pertama diketahui berwarna biru. Berarti kita nyatet apa dulu? Pertamanya apa? Biru. Nah, diambil warna biru. 3/5. Kemudian dikalikan bola kedua warnanya apa? Warnanya merah, tapi nggak dibalikin. Berarti tinggal berapa? Merahnya 2, ruang sampelnya 4. Ya, kemudian nanti masukin rumus. 2/4. Ini ya. Dibagi dengan peluang B-nya yang di ini yang dicari ya, PA setelah B gitu. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 2/4. Seperti itu ya. Nah, itu contoh soalnya. Saya balik lagi ke materi. Nah, kemudian kita bicara tentang ini, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Kalau faktorial itu seperti apa? Faktorial itu seperti ini. Jadi 4 faktorial, berarti nanti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 9 faktorial, berarti nanti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Ya, itu yang dinamakan sebagai faktorial. Nanti berapa? Misalnya nih, 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti ketemunya adalah 4. Nah, itu dinamakan sebagai faktorial. Nah, kemudian dalam penerapannya nanti ada istilah permutasi dan kombinasi. Bedanya apa? Nah, ini untuk menentukan banyaknya cara sebenarnya ya. Nanti bisa dikaitkan juga dengan peluang. Ya, bila mana misalkan ruang sampelnya itu sulit untuk diketahui ya, ataupun ada komponen peluang lah ya yang sulit diketahui, itu nanti pakainya permutasi dan kombinasi nanti. Nah, permutasi kombinasi bedanya apa? Kalau permutasi dia memperhatikan urutan. Jadi yang namanya ABC itu beda sama CBA. Kenapa? Karena urutannya beda, maka dianggap sebagai hasil yang berbeda. Jadi misal misalkan kata ABC tadi ya, ABC tidak sama dengan BCA, tidak sama dengan CBA. Jadi beda tuh, walaupun susunannya sama ABC, hurufnya itu ABC semua, gitu ya. Nah, lanjut ya. Kemudian semua anggotanya berbeda. Ini salah satu ciri-cirinya. Nah, misalkan ada 5 huruf A, B, C, D, E. Berapa cara penyusunan apabila huruf tersebut dipilih 3? Nah, nanti ada rumusnya. Tapi nanti kalau kalau permutasi ya, saya sarankan nanti pakai caranya saya aja. Nanti tak ajarin. Kalau cara pakai rumus itu rada-rada ribet menurut saya. Ini misalkan N ini apa? N ini adalah ruang sampelnya. Ruang sampelnya berarti ada berapa? 5. Kemudian R itu apa? R itu pertanyaannya. Pertanyaannya berapa? Ya 3, berarti 3. Seperti itu ya. Nah, itu dinamakan sebagai permutasi. Rumusnya seperti ini. N faktorial per N min R ya, dalam kurung ya, kemudian difaktorialkan. Nanti beda sama kombinasi. Nah, kita bicara permutasi dulu. Berarti berapa sih ruang sampelnya? 5 faktorial. R-nya berapa? R-nya 3. Berarti nanti N min R, 5 kurangi 3 faktorial. Ketemunya berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial ya, dibagi 2 faktorial. 2 faktorial bisa kita coret. Berarti ada berapa? Ada 60 cara menyusun huruf A, B, C, D, E. Paham ya? Ada 60 cara. Nah, misalkan terdapat anggota yang kali ini kan anggotanya beda semua ya. A, B, C, D, E hurufnya itu beda-beda semua. Nah, kalau misalkan ada hurufnya yang sama. Nah, ada huruf yang sama. Ini caranya gimana? Nah, nanti beda lagi caranya. A-nya misalkan ada berapa nih? Ada 4. Kemudian B-nya ada berapa?
ada 2. Kemudian C-nya ada 2, D-nya ada 1, E-nya ada 1. Berapa cara penyusunan 10 huruf? Nah, caranya gimana? Nah, ini nanti pakai rumusnya itu n faktorial. N faktorial ini apa? Ya, ininya ya. Apanya? Semestanya atau ruang sampelnya 10 faktorial. Dibagi masing-masing N1-nya berapa? 4. Berarti 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ini sebenarnya ada lagi nih, nggak dicatat gitu ya. 1 faktorial, 1 faktorial. Ini miliknya si D sama E. Gitu ya, seperti ini. Berarti nanti hasilnya adalah 37800. Atau ada cara yang lebih mudah untuk jawab nomor 2 nih, permutasi ini. Misalkan tadi ada 5 huruf, ruang sampelnya ada 5. Kita bikin garis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Sorry, bukan 5 ya, bukan 5. Yang digaris adalah pertanyaannya. Yang dicari ada berapa? 3. Ada 3 tempat berarti. Kan dipilih 3 ya. Berapa cara penyusunan apabila huruf tersebut dipilih 3? Berarti ada 3 tempat. Oke? Ada 3 tempat. Nah, 3 tempat ini nanti akan diisi oleh 5 huruf A, B, C, D, E. Caranya gimana? Ya, tinggal dimasukkan angka 5. 5 ini kan ruang sampelnya. Kemudian 4. Kemudian 3. Udah selesai. Berarti berapa hasilnya? Berarti 5 kali 4 kali 3. Ketemu sama dengan 60. Jadi nggak usah pakai rumus kalau permutasi. Ribet ya, nggak usah pakai rumus. Kemudian kalau misalkan ini saya baru tahu nih ada seperti ini ya. Saya coba pakai logika ini ya. Pakai logika rumus tanpa rumus. Berapa cara penyusunan 10 huruf? Berarti kan ada 10 huruf lah ya. Nah, ada 10 huruf seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini. Ini kalau 10 huruf rada panjang sih, enakan pakai rumus ya. Tapi tak coba. Berarti ada berapa tuh? A ini ada berapa cara? Ada 4. Kemudian udah digunain 1, berarti tinggal 3. Udah digunain lagi, tinggal 2. Digunain lagi tinggal 1. Kemudian B-nya ada berapa cara? Ada 2. Berarti 2 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian 2 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian 1 faktorial ya di kali 1 faktorial. Gini. Hasilnya sama atau enggak? Kayaknya beda. Penyusunan 10 huruf. Sebentar. Kayaknya nggak bisa ya. Kita nggak bisa pakai cara yang kayak gini ternyata. Berarti cara yang singkat ini nanti digunakan untuk cara yang ini saja ya. Cara yang ini ya seperti yang saya ajarkan, strip-strip ini digunakan untuk permutasi yang anggotanya berbeda. Ini nanti perlu penyesuaian lebih lanjut. Ini kan ada anggota yang sama ya. Ini nanti caranya beda. Caranya kayak gini aja, pakai rumus saja. Gitu ya. Nggak bisa pakai cara singkat ternyata. Lanjut kita ke kombinasi. Nah, kalau kombinasi mau susunannya sama ataupun beda ya tetap dihitungnya sama. Contohnya ABC akan sama dengan CBA. Paham ya? Sama dengan BCA. Sama dengan apalagi? ACB. Nah, ACB. Ini ACB. Ini nggak ada masalah dengan urutan. Itu dinamakan sebagai kombinasi. Rumusnya N faktorial per N min R faktorial dalam kurungnya dikalikan R faktorial. Kalau ini perlu pakai rumus, nggak bisa pakai logika kayak permutasi. Sama kayak permutasi yang punya anggota yang sama. Itu ya. Ini contohnya terdapat 5 huruf akan disusun menjadi 3 huruf sembarang. Jadi nggak ada urutan, nggak ada pengaruh urutan. Maka caranya 5 faktorial ya, 5 min 3 faktorial, berarti 2 faktorial. Kemudian kali 3 faktorial.
Ini ya. Ini ketemu 10 hasilnya. Kan beda tuh. Beda cara kombinasi permutasi hasilnya juga beda. Kalau kombinasi 10. Kalau permutasi tadi berapa? Ada 60. Nah, seperti itu ya cara kombinasi dan permutasi. Mungkin ada sedikit soal. Ini soalnya. Ada soal tentang kombinasi dan permutasi. Jadi ini contoh soalnya. Dari 3 mahasiswa ya akan dipilih 2 mahasiswa untuk mewakili kampus dalam perlombaan robot. Berapa banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk menyeleksi mahasiswa tersebut. Jadi ya nggak peduli, nggak ada urutan nanti mahasiswa 1, mahasiswa 2, nggak ada. Ya tinggal cari berapa sih, yang penting 2 mahasiswa gitu aja. Berarti nanti 3C2. Nah, berarti 3 faktorial per 1 faktorial dan 2 faktorial. Gini ya. Nanti ketemu nih berapa? Jawabannya adalah nanti 3 faktorial dijabarin. 3 kali 2 faktorial. 1 faktorial itu 1 ya. Kemudian 2 faktorial, coret-coret, ketemu dengan 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada contoh permutasi. Nah, ini beda nih. Permutasi. Dari 3 mahasiswa akan dipilih 2 mahasiswa sebagai asisten teori dan asisten praktek. Berarti kan dibedakan tuh, ya. Bisa dibedakan. Satu misalkan si A dan si B. Si A bisa jadi asisten teori, si B bisa jadi asisten praktek, atau dibalik. Si A ini si asisten praktek, si B ini asisten teori. Kan beda, ya. Susunannya beda. Kalau yang tadi kombinasi sama, mau dia apa? Yang penting ikut lomba dia. Kalau ini beda, ada asisten teori, ada asisten praktek. Berarti ini nanti pakai permutasi. Nah, ini kita bisa gunain tanpa rumus sebenarnya. Berapa yang pengen dipilih? 2. Berapa totalnya? 3. Berarti cara yang pertama ada 3. Kemudian udah dimasukin 1 nih caranya nih. Udah masuk ke posisi 1. Berarti tinggal berapa sisa mahasiswa? 2. Sama dengan berapa? 6. Nah, hasilnya sama 6. Pakai rumus ribet gitu ya. Pakai cara logika aja seperti ini. Ini ya. Atau di kotak-kotak terserah. Gitu ya. Ini tentang pembahasan probabilitas. Sekian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya tentang distribusi peluang. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih.